Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel, pasal 16 ayat 9. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yehezkiel mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap Tuhan atas seluruh berkat dan anugerah yang kita terima. Nabi Yehezkiel menggambarkan bangsa Israel sebagai bangsa yang kecil dan hina di antara bangsa-bangsa yang berada di tanah Kanaan. Allah memilih umatnya dan memelihara kehidupannya, serta menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar dan berkuasa. Namun, dalam kebesaran dan kejayaannya, bangsa Israel melupakan Tuhan yang telah memelihara kehidupannya, dan mereka berlaku tidak setia dengan menyembah ilah lain. Allah murka dan menghukum umatnya yang mengakibatkan mereka mengalami penderitaan dan sengsara. Ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah merupakan gambaran dari kehidupan orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib dan telah bangkit dari kematian. Keselamatan sudah dianugerahkannya kepada kita dengan segala berkat, kemuliaan, dan kemurahannya. Namun, masih ada saja orang-orang percaya yang hidup dalam nafsu duniawi, senang melakukan hal-hal yang tidak baik, dan mengabaikan bahkan tidak peduli terhadap tugas dan panggilan Tuhan yang telah menebus hidupnya dan menyelamatkannya untuk hidup berkenan di hadapannya. Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 9, bahwa segala kekayaan dan kehormatan membawa manusia terjatuh ke dalam pencobaan dan berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan serta menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dengan sapaan firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Allah sendiri yang membasuh kita dengan air dan membersihkan kita dengan darahnya, agar keselamatan dan kemuliaan Tuhan yang sudah diberikan tidak hilang dari kehidupan kita. Berjaga-jagalah dan berdoa dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ingatlah, kesetiaan dan ketaatan iman kita akan terbukti saat kedatangannya, dan Ia sendiri yang menyempurnakan janjinya kepada semua umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan setiap kejahatan yang kita lakukan pada orang lain, Tuhan akan ingat. Bagian kita adalah mengampuni. Bagian Tuhan menegakkan keadilan. Kita tidak perlu membalas karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Sejahat-jahatnya orang yang lakukan pada kita, lebih jahat yang kita lakukan pada Tuhan. Pada saat itu Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya sehingga memungut kita untuk dibarui, yaitu lewat proses kelahiran baru, yaitu bertobat. Darah dihapus, tali pusar dipotong, kita mati terhadap dosa, mezbah korban bakaran, baptisan air, dibasuh dengan air, kita masuk dalam baptisan air yang benar, kita harus dikuburkan dalam air bersama Yesus sehingga kita keluar dari air bersama Yesus, maka sorga akan terbuka dan kita menerima minyak urapan Roh Kudus
yakni hidup baru, hidup surgawi. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara gerejanya lewat penggembalaan. Ada tepung, meja roti sajian, minyak, pelita emas, madu, kasih Allah, mesbah dupa emas. Kita memiliki ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, sehingga kita bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, ke arah kesucian, sehingga menjadi cantik secara rohani. Tuhan juga memberi pakaian dan perhiasan yang indah, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, sehingga hidup kita diberkati dan diperindah oleh Tuhan. Sampai suatu saat kelak bisa menjadi mempelai Tuhan. Pengampunan hanya bisa keluar dengan kuasa Roh Kudus. Saat kita dilukai begitu dalam oleh orang yang kita cintai, bukankah kita sangat susah untuk mengampuni? Bila kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10 dan juga ayat 12, disebutkan bahwa pengampunan adalah hal yang supranatural, bukan natural. Kalau kita punya kerinduan untuk mengampuni, jangan mulai dari diri sendiri, tetapi mulai dari Tuhan. Kesakitan yang ada di dalam kita hanya bisa dijamah oleh Tuhan. Yesus bisa merasakan, ia berempati semua penderitaan yang kita alami, karena dia pernah ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya, bahkan disangkal dan dihianati. Dia tahu dan mengerti perasaan kita, dan dia akan menghibur. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dan dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tidak ada orang lain yang lebih bisa berempati pada kita selain Allah sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang membasuh kami dengan air untuk membersihkan kami dari segala kekurangan, dari segala kelemahan kami. Sebab kami tahu bahwa Engkau telah mengurapi kami dengan minyak. Itu sebagai pertanda kami beroleh keselamatan yang disediakan bagi orang-orang yang percaya ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap hidup di dalam saling mengampuni seorang dengan yang lain. Sebab kami tahu, terkadang kami lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kami belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, di sanalah kami dapat mengampuni orang lain. Sebab Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Bimbing dan ajarlah kami untuk tetap dalam pemeliharaan kasih Tuhan dalam aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.